Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wal qiyam. Yusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. نسألك الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النصوص وصلاح الجسد والروح بكرامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak, Ibu, shaimin dan shaimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak RW kita yang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah umroh bareng saya, berangkat haji juga bareng sama saya lagi. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Yang mendoakan mudah-mudahan diberikan rezeki bisa berangkat haji semuanya. Para Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, ini kita sudah puasa hari yang keberapa? 4 atau 5? Oh, ikut yang 4 semuanya. Ada yang 5 enggak? Enggak ada. Nanti kalau ada yang lebaran duluan, ikut yang duluan apa yang belakangan? Duluan. Puasa milih yang belakangan, lebaran milih yang duluan. Mudah-mudahan pintar semuanya. Nah, ibadah puasa itu tidak hanya berbicara tentang hikmah, tetapi namanya ibadah yang pertama kita renungkan, kita pikirkan adalah sah dan tidaknya puasa itu. Ya, kalau ibadah sudah sah, insya Allah pahalanya ada. Tapi kalau ibadah nggak sah, kira-kira dapat pahala nggak? Hah? Oh, dapatnya lapar. Ya, ada begitu. Nah, walaupun tiap tahun kita berpuasa, ini hanya mengingatkan saja, ya, mengingatkan saja kepada kita terkait dengan hukum-hukum puasa. Yang pertama, yang namanya puasa itu ada puasa wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi nggak semua puasa itu wajib atau sunnah. Ada yang makruh juga, ada yang haram. Puasa yang termasuk wajib ada 3. Yang pertama puasa Ramadan. Ya, ini wajib ini. Ya, asal memenuhi syarat wajib. Kalau pengen nggak puasa Ramadan gampang, gugurin salah satu syaratnya, maka nggak dosa. Ya, ya. Yang kedua puasa nadar. Contoh, ya Allah, kalau anak saya dapat jodoh, saya mau puasa, maka puasanya puasa nadar wajib. Ya Allah, kalau saya jual kontrakan laku, ya saya mau puasa, gitu. Maka pas kontrakannya laku, wajib puasa. Ya Allah, kalau janda sebelah mama saya mau puasa. Ya tergantung orangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga puasa kafaroh, puasa denda, wajib dilakukan sebagai sanksi atas sebuah pelanggaran, seperti melanggar sumpah, ya, sumpah. Contoh, istri nanya sama suaminya, "Pak, masih punya duit?" "Wallahi
rohi nggak punya duit, padahal di peci ada duitnya. Ya, tapi sumpah ini adalah sumpah di depan hakim, ya, yang sah. Kemudian kafarah lihar itu menyamakan istri dengan ibu. Nih bapak-bapak, ya, ya. Jadi nggak boleh Pak Jiwarjo ngomong kepada istrinya, kamu ini kayak emak saya, nggak boleh. Lihat itu, ya. Walaupun ya cakepnya, baiknya kayak ibu kita, nggak boleh istri disamakan dengan ibu kita, ya. Ya, walaupun namanya sama, ya. Nah, kalau melakukan itu berlaku kafarat, yaitu berpuasa. Kemudian juga kafarat qatlil khata', denda karena membunuh yang salah, ya. Yang bakal ayam kenanya neneknya jantungan mati, ya. Nah itu kena denda, ya, bayar dengan berpuasa, ya, ini yang wajib. Nah terkait dengan puasa yang wajib, puasa Ramadan, di dalam sejarah disyariatkan puasa itu terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah marhalatut ta'dib, latihan, yakni umat Islam diperintahkan berpuasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram dan 3 hari setiap bulan. Pertama, kewajiban puasa dulu dalam Islam oleh Nabi itu yang wajib hanya puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram plus tiap bulan 3 hari. Berarti banyak, lebih banyak ya. Kalau 12 kali 3 berapa? 36 plus 1 37. Nah, kira-kira kalau ini masih berlaku pada puasa apa enggak? Potongannya enggak. Itu sejarah yang pertama. Yang kedua namanya marhalatul takhir, yaitu periode memilih. Artinya kaum muslimin yang mampu berpuasa diberikan hak untuk memilih antara puasa atau membayar fidyah. Setelah itu dihapus, ada ketentuan baru. Ayo wajib puasa. Kalau yang kuat, ya, kalau yang kuat ayo puasa, kalau nggak puasa bayar denda. Kira-kira kalau ini masih berlaku, mendingan puasa apa bayar fidyah? Mendingan bayar fidyah. Bila bayar fidyah langsung makan warteg, ya, beres kan? Itu periode yang kedua. Periode yang ketiga marhalatul ilzam wa takhtim, yaitu periode penetapan, ya, diwajibkannya puasa Ramadan sebulan penuh dan dihapuskannya hak memilih seperti pada periode yang kedua dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, dan selanjutnya. Itu dari sisi sejarah diwajibkannya berpuasa. Maka sekarang kita mengikuti ketentuan yang ketiga, ya, marhalatul ilzam wa tahdid, ya, masa diwajibkannya puasa. Baik. Nah sekarang masuk kepada hukum puasa Ramadan. Hukum, sebelum masuk kepada hukum, ya, berpuasa Ramadan, Rasulullah sudah bersabda bunyal Islam ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dari hadis ini dan juga firman Allah surat Al-Baqarah 143, maka para ulama sepakat puasa Ramadan wajib atas setiap muslim muslimah ya, dengan syarat tertentu ya, wajib yang memenuhi syarat ya, syarat. Nah, kemudian untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan untuk kita di sini, karena kita hisab juga nggak bisa hitung, ru'yat juga enggak, maka kita tinggal mengikuti lembaga yang punya kewenangan untuk menentukan itu. Dalam hal di Indonesia itu pemerintah, ormas dan lain sebagainya hanya menyampaikan ikhbar, diikuti silakan, nggak diikuti silakan. Tapi yang diikuti adalah ketentuan dari pemerintah yang memutuskan. Karena dalam sejarahnya Indonesia itu paling banyak awal puasanya, karena bisa sampai 4 hari beda-beda, mabuk, macam-macam itu ya. Nah, kita bersyukur walaupun tahun ini ada yang mulai puasa tanggal 18, ada yang mulai puasa tanggal 19, nggak sampai perang. Ini kalau di Timur Tengah bisa perang ini. Ya, kita bersyukur, berarti cukup dewasa. Ya, jadi nggak usah ribut. Yang tanggal 18 silakan, yang 19 silakan. Yang salah adalah yang memenuhi syarat tapi nggak mau, itu yang dipermasalahkan. Itu ya. Dan berikutnya syarat puasa. Syarat puasa ada syarat wajib dan kedua ada syarat sah puasa. Syarat wajib artinya sesuatu yang menjadikan orang itu wajib melaksanakan puasa. Kalau syarat sah, segala sesuatu yang menjadikan puasa seseorang itu sah. Ya. Syarat wajibnya satu, Islam. Jadi kalau pengen gak puasa gampang, mau usah jadi orang Islam, itu gak wajib puasa Ramadan. Walaupun di agama yang lain juga ada kewajiban puasa. Semua agama samawi itu ada kewajiban puasa. Karena puasa itu sudah sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Ya. Dua, taklif, sudah dewasa, berakal sehat, dan sampai kepadanya dakwah risalah. Ya, jadi taklif, dewasa. Gampang kalau pengen nggak puasa, jadi anak-anak atau jadi orang yang nggak usah gila, nggak usah. Alzheimer, linglung, itu udah nggak wajib. Kemudian harus berakal sehat. Nah, gampang kalau pengen nggak puasa, jadilah orang gila, gratis lagi orang gila itu. Ya, nggak puasa nggak dosa. Dan telah sampai kabar, ya kecuali tinggalnya di pucuk gunung, HP nggak ada, TV nggak ada, radio nggak ada, ya nggak puasa itu, kecuali dengar kabar. Ya, itu yang kedua. Maka puasa tidak wajib bagi anak-anak yang belum balik, walaupun tidak wajib, tetapi ya dianjurkan ya untuk mendidik dan melatih anak-anak yang belum balik untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat wajibnya kuat berpuasa. Maka nggak kuat tidak wajib. Ya, umpama Pak Cakung
puasa jam 10 keluar, asal puasa jam 10 keluar, nggak wajib itu. Boleh dicoba. Ya. Maka orang yang kerjanya berat, ya, Pak Suwati umpama dapat borongan mindahin gunung, ya bantunya gitu, berat, puasa maksain, pingsan, malah gak wajib itu, karena gak kuat. Begitu, ya. Bahasa masuk kan bahasa? Masuk kan? Berarti masih wajib. Ya, kalau bahasa sudah begini, udah gak wajib itu. Ya, masih begini kan? Belum begini kan? Nah, berarti masih wajib. Itu syarat wajibnya. Ya, berikutnya syarat sah. Kalau sudah kita memenuhi syarat wajib, berikutnya harus memenuhi syarat sahnya puasa. Ada 4. Yang pertama Islam. Nah, kalau non muslim ibadah puasa silakan, nggak wajib. Boleh nggak puasa? Boleh, tapi sah apa enggak? Karena tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Syarat sahnya Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Berarti khusus untuk perempuan. Bapak-bapak kalau pengen puasanya nggak sah ya haid. Ya, jadi kalau baju Lukman nifas nggak sah puasanya. Ya, tapi kalau ngiris bawah keluar darah, ya tetap sah puasanya. Pertanyaannya ibu-ibu, ya, bagaimana ya untuk bisa berpuasa kemudian minum pil atau obat penunda haid? Kayak orang haji kan ada kan? Ya, puasa bisa nggak? Kan saya kodonya berat, bapak-bapak kan nggak pernah kodo. Ibu-ibu kan yang masih subur, hampir pasti kan? Iya. Apakah boleh seorang muslimah minum obat penunda haid agar mereka dapat mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan haji dengan sempurna? Ya, maka jawabannya agak panjang. Yang pertama, haid adalah sunnatullah yang telah digariskan oleh Allah terhadap kaum wanita. Garis ketetapan itu sudah barang tentu disertai pula dengan faedah dan hikmahnya. Ya, semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang berhak merubahnya kecuali Allah sendiri. Tindakan yang dilakukan seorang untuk merubah sunnatullah adalah sebuah penyimpangan yang tanpa disadari sesungguhnya sedang berusaha menghilangkan faedah atau hikmah yang ada. Berarti juga sedang mengundang dampak negatif. Besar kecilnya sebuah dampak sangat tergantung kepada besar kecilnya penyimpangan yang dilakukan. Para ahli medis pasti mengakui dan mengetahui hal ini. Oleh sebab itu, ya, mereka terutama dokter muslim tidak berani menganjurkan penggunaan obat tersebut. Ya, namun karena dampaknya tidak terlalu membahayakan, biasanya mereka mau melayaninya apabila mereka yang orientasinya ke duniawiya. Ada ibu-ibu sini yang pakai pil penunda haid untuk puasa? Kalau ada tolong didatang itu dokternya di mana. Walaupun secara syar'i, nah ini yang masuk. Walaupun secara syar'i tidak dilarang minum obat penunda haid, bahkan obat penunda hamil, tidak dosa, tidak dilarang, karena tidak ada dalil yang melarangnya selama obat tersebut tidak membawa dampak negatif yang cukup berarti. Ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Mar'i dalam kitab Dalilul Talib.
musannif ya terkait dengan obat penunda haid untuk keperluan berpuasa sebaiknya dihindari ya, dilarang sih enggak, tapi sebaiknya dihindari. Ini dari sisi hukumnya ya. Itu syarat sah yang kedua ya, apa tadi, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga berakal. Jadi kalau lagi puasa pingsan itu hilang akal nggak? Maka otomatis batal puasanya gitu ya. Baju lagi puasa jalan ngeliat perempuan cantik mabuk, batal nggak puasanya? Enggak, hanya hilang pahalanya. Bedain ya, ya pingsan, gila, ayan ya, itu batal puasanya. Yang keempat, puasa sah pada hari yang tidak dilarang puasa ya, itu. Kalau puasa pas Idul Fitri sah nggak? Nggak sah ya, karena Idul Fitri dilarang berpuasa. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun dilarang ya. Itu syarat sah puasa. Kemudian yang berikutnya sambil pokok-pokoknya saja ini, rukun puasa. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi pada saat melaksanakan ibadah. Rukun puasa ada dua, niat ya. Niat ini wajib ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam niat, yang pertama, niat letaknya di dalam hati. Oleh sebab itu, niat tidak wajib dilafalkan, karena niat itu adalah tekad bulat hati untuk mengerjakan sesuatu ya. Kecuali hanya niat ibadah haji dan umroh boleh dilafalkan ya. Semua selain itu niatnya di dalam hati. Maka ini koreksinya di sini, kalau tarawih, setelah tarawih habis doa kamilin kan niatnya habis doa kamilin ya. Maka dipandu caranya apa? Baca dulu, setelah itu dipandu niat di dalam hati. Tuh. Nah di sini kan belum kan? Ya, makanya habis itu kalau mengimami pandu, mari Bapak dan Ibu kita niat sholat, niat puasa untuk esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawwadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya pakainya Ramadhani ya. Iya. Kalau pakai Ramadhana hadhihi sanata. Ya, iya. Jangan di bolak-balik ya. Iya. Ramadhana hadhihi sanati. Itu keblinger dari sisi grammarnya ya. Setelah itu pandu, mari ikuti dalam hati. Ikut dalam hati, saya niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu baru sah, baru benar itu niatnya. Udah kayak gitu belum? Ya karena baru tahu ya besok harus begitu ya. Jadi tolong untuk yang imami, yang mandu ya, tolong caranya begitu, karena niat itu qasdus syai' muqtaranat bi fi'lihi ya, wa mahalluha fil qalbi wa talaffudhuha
Kemudian ulama madhab sepakat bahwa puasa adalah ibadah mustaqillah, ibadah independen, ya, ibadah untuk dirinya sendiri, yang dengan sendirinya masing-masing puasa tiap harinya membutuhkan niat sendiri-sendiri. Oleh karena itu, niat puasa yang dilakukan di malam pertama Ramadan tidak cukup untuk puasa sebulan penuh, ya, sebagaimana pada sebagian ulama menurut madhab Maliki. Menurut madhab Syafi'i tetap niat harus tiap malam, ya, iya. Nah, karena kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah pakainya madhab yang empat, walaupun dominannya madhab Syafi'i. Kalau saya malam pertama dua-duanya saya pakai, saya pandu niat untuk yang sebulan penuh, kemudian dilanjutkan niat yang setiap harinya, ya. Dan kedua, yang ketiga masih terkait dengan niat. Apabila puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan di malam hari setelah terbenamnya matahari, sebelum terbit fajar, ya. Jadi sebelum wajib fajar keluar, niat harus sudah selesai. Makanya kenapa niat terawih? Habis buka langsung niat, boleh nggak? Boleh, ya. Habis azan subuh boleh nggak niat? Enggak, ya. Nah, imsak itu bukan patokan untuk selesainya niat, bukan. Untuk ukuran kita, niat itu berartinya pas masuk waktu subuh, ya, iya. Jadi sahur pun boleh masih. Yang penting Allahu Akbar udah selesai, niatnya udah selesai, sahur sudah selesai, ya. Pas Allahu Akbar sampai masih setusuk gimana? Ya buang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Kalau puasa sunnah, boleh menetapkan niat puasanya setelah subuh, boleh. Yang penting sebelum zawal, sebelum matahari ada di tengah-tengah. Contoh baca ya, mau puasa sunnah tapi bangun udah adzan subuh, ya puasa aja udah. Niat dari subuhnya nggak apa-apa, masih sah. Ya, tadinya bahasa nggak mau puasa sunnah, tapi dari subuh kopi nggak dikasih, teh nggak dikasih, nasi uduk nggak dikasih, lontong sayur nggak dikasih, duit nggak ngasih, ya pokoknya saya nggak mau kasih makan, kata istrinya. Ya udah nggak usah ribut, saya mau puasa aja, boleh sah. Yang penting belum zuhur, ya. Itu terkait dengan niat. Yang kelima masih terkait dengan niat, boleh makan minum dan bercampur dengan istri di malam-malam Ramadan, dan itu tidak membatalkan niat, karena itu tidak perlu tajdidun niat, ya. Ya mudah juga. Pagi fajar umpama, ya, habis
tolong yang perlu dicatat adalah di sini, tolong baca niatnya di dalam hati. Banyak loh, mohon maaf, masjid dan musola yang membaca niat puasanya hanya dibaca doang, ya. Ya mudah-mudahan pengurusnya nggak disuruh tanggung jawab. Yang kedua, rukun puasa menahan diri dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Gampang itu. Jadi puasa itu rukun cuma dua, niat sama menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, itu aja. Berarti kita harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Lucu sekali dulu ketika kita kecil, kalau puasa nggak boleh mandi di kali, gitu kan? Masih kan nggak? Ya kita semua ngalamin lah, ya. Kalau puasa, kalau mandi nggak boleh airnya masuk kuping, mata dan sebagainya, batal gitu, ya. Baik. Hal-hal yang membatalkan puasa, satu, dengan sengaja dan dengan kesadaran sendiri makan, menelan benda padat, baik berupa makanan, obat-obatan maupun bukan berupa makanan pada umumnya, dan ia mengerti haramnya makan bagi orang yang berpuasa. Ini batal puasanya kalau makan dengan sengaja. Ya, kalau pas khawatir habis subuh tidur, ya pas tidur ngigonya makan, habis 2 piring tidur lagi, batal nggak puasanya? Enggak. Ya. Tapi giliran bangun tinggal 1 suap dimakan, batal nggak? Yang 2 piring nggak batal puasanya, yang sesuap, karena yang sesuap sengaja, ya. Kalau orang dipaksa, batal nggak puasanya? Enggak. Ya, lagi bisa ditodong. Harta atau nyawa, biar selamat pilih atau. Ya, kalau puasa, kalau pengen hidup makan, nggak batal puasanya, karena makannya ya. Nah kalau makan angin, jalan di dekatnya tukang sate, ya, batal nggak? Mabuk. Satu, dua, minum, menelan benda cair dengan 3 syarat di atas, ya, yaitu 3 syaratnya: memasukkan suatu benda padat sekalipun kecil ke dalam benda jauh, ya, sekalipun tidak dimakan membatalkan puasa. Ya, mereka masukkan bersih dengan sesuatu yang berubah sekalipun tidak dapat mencerna makanan yang berjasa, seperti merupakan orang ingat, orang hidup, dan malam berpuasa. 2, menyuntikkan obat ke dalam tubuh, baik sampai atau tidak obat tersebut bersasaran dapat membatalkan puasa, karena masukkan alat suntik semata sudah membatalkan puasa. Ini yang masih menjadi debatable. 3, seandainya seorang masukkan benda ke selang kecil ke dalam saluran lubang pembuangan, maka tenaga kering
Sakas kok itu. Bisa membatalkan puasa. Walaupun mohon maaf, ini masih menjadi beban, tapi sebaiknya kita berhati-hati saat istinja, karena apabila ujung jari sampai masuk ke dalam lubang pelepasan, jadi kalau maaf BAB, kalau cebok jarinya nggak usah ikut ngodek-ngodek, cukup begini aja, jangan sampai buruk-buruk gitu. Karena bisa membatalkan. Bahwa apabila seorang buang air besar dan setelah kotorannya keluar nongol kemudian masuk lagi, atau sebelum semuanya keluar terlepas dari dubur, ia merapatkan lubang pelepasannya sehingga sebagian keluar dan sebagian masuk kembali, ya akan membatalkan puasa. Dulu ini hal-hal yang dulu diperhatikan betul oleh orang-orang tua kita. Walaupun sebenarnya itu gak ada dalil yang konkretnya, tapi saking hati-hatinya. Maka kalau kita pipis, kita BAB, tuntasnya nggak boleh di cet gitu. Kenapa? Takut keluar set gitu. Itu katanya bisa batal. Dulu kentut di dalam air membatalkan puasa, karena kalau kentut mesti ada tarikan lagi ke dalamnya. Dulu begitu. Makanya nggak boleh berenang nanti di kali. Seandainya sudah subuh, di mulut orang berpuasa ada benang atau serat makanan dan sejenisnya yang sebagiannya sudah tertelan dalam perut, maka apabila ditelan membatalkan puasa, karena berarti ia menelan benda padat atau makan. Dan apabila ditarik pun membatalkan puasa, karena ia sengaja muntah. Dan apabila ia sholat, maka tidak sah sholatnya, karena pada tubuhnya ada sesuatu yang berhubungan dengan najis. Sebagai alternatif, hendaknya ada yang seorang tanpa sepengetahuannya mencabutnya, ya. Nah itu semua ya, bukan ijma ulama dan bukan kesepakatan ulama mazhab. Jadi hanya bentuk kehati-hatian saja. Ya, itu tadi semua bentuk kehati-hatian. Ini ya, jadi makan dengan sengaja, minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, ya. Kalau muntah dengan korek-korek ya muntah itu ya batal. Kalau enggak sengaja tidak batal.